Hai Sobat Sehat dimanapun Anda berada, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara Toples Aza, Top Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin. Dalam kesempatan kali ini sudah hadir beliau, Dr. Betty Hidayati, SPKJ, Subspesialis Anak Remaja, Konsultan Magister Biomed. Beliau adalah psikiater, konsultan anak dan remaja di rumah sakit tercinta kita. Selamat siang dokter. Siang Mbak Riri. Oke, sehat dok? Alhamdulillah. Dokter Betty ini adalah seorang psikiater, konsultan jiwa anak dan remaja di RSCD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Dok, setiap hari praktek ya dok ya? Ya, setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Di klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana kamu? Alhamdulillah dok, sehat dok. Gimana pasien hari ini dok? Ya, lumayan banyak juga ya hari ini ya. Oke. Capek ya dok? Ya, bilang capek sih enggak juga. Enggak juga ya. Oke, kita bincang sebentar boleh ya dok waktunya ya. Oke. Dok, sekarang ini apalagi saya sebagai ibu ya, kadang-kadang itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, suka lihat tuh anak-anak caranya maaf nakal, pecicilan, nggak bisa dibilangin. Itu sebenarnya mereka tuh beneran nakal atau ada hubungannya dengan tema kita hari ini yaitu ADHD dok. ADHD apa itu? Baik, jadi ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder itu adalah suatu gangguan perkembangan saraf di mana anak-anak ini akan muncul gejala kayak hiperaktif, impulsif, kemudian nggak bisa fokus pada pelajaran. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan cap bahwa mereka ini nakal gitu. Iya, jadi mereka itu nanti di kelas ada yang kalau kan tipe ADHD ada dua gitu ya Mbak Aris ya. Ada yang tipe impulsif and hiperaktif dan ada yang tipe inattensi. Baik, gitu ya. Apa bedanya dok? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, baik. Kalau tipe yang inattensi itu adalah jadi anak ini nggak bisa fokus gitu. Walaupun dia ngelihat pelajaran tapi kayaknya fokusnya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kalau diajak ngomong kayak nggak mendengarkan. Kemudian dia nggak bisa mengorganisir tugasnya, diberikan tugas sering nggak selesai, banyak barang-barangnya yang sering ketinggalan di sekolah gitu. Jadi karena dia nggak fokus, makanya dia nggak bisa mengikuti pelajaran. Jadi kadang-kadang dilabeli dengan anak yang nakal, bodoh gitu. Kalau label nakal itu biasanya pada tipe yang hiperaktif dan impulsif gitu. Kenapa disebut seperti itu? Karena anak ini nggak bisa diem. Di dalam kelas yang pelajaran ini harusnya anak duduk tenang memperhatikan, dia nggak bisa. Lari-lari ya? Lari-lari itu kalau yang sampai dia lari-lari keluar masuk, kemudian mengganggu temannya, berisik kayak gitu. Kan kalau di rumah dia sampai manjat meja, manjat lemari, main juga nggak bisa berisik. Kemudian kalau main sama temennya kadang-kadang timbul kecerobohan sehingga menimbulkan celaka sama temennya. Padahal mereka sebenarnya nggak bermaksud seperti itu. Nah itu yang disebut sering distigmakan sebagai anak yang nakal, bandel gitu. Itu sebenarnya kalau anak maaf dengan ADHD itu bukan bermaksud tidak bisa dibilangin berarti ya dok ya, tapi memang ada gangguan ya dok. Iya, jadi mereka itu sebenarnya gini, dalam kepalanya mereka itu, dalam dirinya itu ada dorongan impuls-impuls yang sangat kuat sehingga mereka nggak bisa ngerem nih dorongan ini gitu. Sebenarnya mereka nggak bermaksud nih berbuat yang kayak istilahnya kayak nakal, nggak bisa duduk tenang. Sebenarnya mereka nggak bermaksud untuk itu, karena dorongan impuls dari dalam itu yang mereka nggak bisa mengendalikan. Jadi bukan berarti nakal, tapi memang anak-anak ini tidak bisa mengendalikan ya dok ya. Betul sekali. Itu apa ada hubungannya cara kerja otak anak itu dok dengan ADHD yang menyebabkan mereka itu seperti hiperaktif kayak gitu tadi yang disebutkan dokter? Iya, memang kalau ADHD itu memang pada otaknya si anak ADHD ini dia memang ada gangguan di neurotransmitter gitu ya. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah
kayak suatu cairan di otak yang menjadi penghubung antar saraf. Nah ini produksinya nggak seimbang. gitu. Ada beberapa jenis neurotransmitter. Salah satu yang terjadi pada anak ini adalah ketidakseimbangan dari produksi dari dopamin dan norepinefrin, terutama di otak bagian depan gitu ya. Sehingga anak-anak ini jadi hiperaktif, kemudian impulsif, kemudian nggak bisa mengorganisir tugasnya, nggak bisa fokus. Itu karena memang ada gangguan di yang tadi, tidak seimbangan cairan tadi ya. Betul sekali. Kalau secara umum dok, untuk tanda dan gejala anak-anak dengan ADHD yang sering ditemuin di rumah sakit kita atau dokter temuin gimana? Jadi seperti saya udah bilang tadi ada dua jenis gitu ya, yang tipe inatensi sama tipe hiperaktif dan impulsif gitu. Kalau yang tipe inatensi ini lebih ke memang nggak bisa fokusnya gitu. Nggak bisa fokusnya itu bukan dalam semua hal. Kalau anak ADHD, dia pada hal yang dia sukai itu dia bisa fokus. Oh ya, pernah dengar dong, kayak misalnya dia itu suka sama roda yang berputar gitu ya, gerakan-gerakannya dia misal dikasih mobil nih, bukan malah mainan mobil, malah dia muterin apa sih rodanya gitu. Kalau anak yang atensi contohnya dia suka pada pelajaran matematika gitu. Kalau pelajaran matematika dia bisa bagus mengerjakannya sampai selesai gitu ya. Tapi untuk pelajaran yang lain kayak membaca, apalagi yang bacaannya banyak, anak-anak dengan ADHD akan kesusahan akan hal itu. Gitu ya. Gitu, lebih ke seperti itu ya. Lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang membutuhkan effort, usaha mental yang lebih, mereka akan kesusahan di situ. Kemudian mereka nggak bisa mengerjakan dengan nggak bisa selesai, kadang-kadang telitinya juga kurang, ceroboh gitu. Kemudian banyak juga kayak nggak mendengarkan, sebenarnya diajak ngomongnya kayak nggak mendengarkan. Jadi kan orang kesel gitu ya. Karena dibilangin ya kok kayak nggak sopan gitu ya. Jadi padahal itu memang dia nggak bisa fokus ke situ gitu. Terus gejala yang lain adalah dia itu kalau mendapat tugas, dia sering lupa akan tugasnya karena dia nggak bisa memerhatikan detail-detail seperti itu. Kemudian kayak kalau anak sekolah, dia kan punya alat tulis tuh yang biasa dibawa ke sekolah gitu ya. Biasanya alat tulis itu banyak yang hilang, bahkan ada juga yang sering ketinggalan tempat makan, tempat minum kayak gitu. Ada yang mengeluh, nih tiap hari pensil habis gitu. Iya, itu salah satu gejala untuk inatensi gitu ya. Terus kalau untuk hiperaktif sama impulsif, dia lebih dominan ke gerakannya. Jadi anak nggak bisa diem. Kalau istilahnya kayak baterainya nggak habis-habis. Nah itu dia. Terus seperti itu ya. Kemudian dia main itu nggak bisa diem, suaranya berisik sekali. Jadi kadang-kadang mengganggu orang di sekitarnya. Gitu. Kemudian kalau disuruh antri nggak bisa, dia akan cenderung untuk menyerobot antrian gitu. Kemudian diajak bicara, kalau ada orang ngomong dia nggak bisa sabar nunggu giliran ngomong, dia pasti akan motong omongan. Itu salah satu gejala-gejala pada inatensi dan impulsif gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu tanda gejala, sebaiknya juga sudah mesti dikonsultasikan ke profesional ya dok ya? Walaupun dari tipe yang pertama yang inatensi ataupun yang hyperaktif itu ya dok? Iya, jadi apapun tipenya itu tetap harus dikonsulkan ke profesional. Jadi kan ada tipe inatensi, ada tipe hiperaktif, ada juga tipe campuran gitu. Jadi dua-duanya ada. Itu semua harus kita konsulkan ke profesional, kemudian kita terapi dengan baik sehingga anak bisa tertangani, sekolahnya bisa optimal gitu Mbak Riris. Kalau misalnya ADHD itu sudah bisa terlihat dari usia berapa dok biasanya dok? Biasanya sebenarnya di atas 3 tahun itu kalau yang sangat dominan itu sudah mulai kelihatan. Jadi ini anak nggak bisa diem gitu, kayak baterainya nggak ada habisnya gitu, sudah mulai tampak kelihatan gitu. Kemudian pada usia yang mengharuskan dia duduk di kelas 1 SD itu semakin jelas. Karena kan kelas 1 SD itu kan
anak harus duduk di kursi gitu ya untuk mengikuti pelajaran. Betul. Nah di situ dia nggak bisa tenang tuh, jadi mulai tampak kelihatan, tapi biasanya dia masih bisa mengikuti lah gitu. Kemudian yang paling berat itu adalah di kelas 2-3 gitu. Dia kan pelajarannya semakin kompleks gitu. Nah, sehingga anak-anak makin susah nih mengikuti karena dia harus fokus kan. Fokusnya dan udah lumayan panjang ya dibanding kalau anak kelas 1 kan biasanya nih sampai jam 11, 10 udah pulang nih. Kalau anak kelas 2-3 kan sudah mulai agak sore nih. Nah, mereka sudah mulai lelah gitu. Dok, ADHD bisa nggak sih kena sama orang dewasa seperti saya misalnya gitu? Dan terlambat berarti dok kalau kelihatannya udah dewasa. Gimana dok? Jadi ADHD kan namanya gangguan perkembangan saraf gitu ya Mbak Riris. Jadi sebenarnya dia dari awal nih sudah memang sudah terganggu dari awal gitu ya. Mungkin tidak disadari pada masa kanak-kanak gitu ya. Tapi ADHD ini bisa bertahan nanti sampai dewasa. Betul. Ketika remaja sampai remaja ini biasanya yang lebih dominan, kalau yang kayak tipe hiperaktif sama impulsif itu biasanya akan bertahan sampai remaja tuh. Gitu. Nanti setelah lepas remaja yang akan dominan adalah tipe yang inatensi, biasanya yang bertahan sampai dewasa biasanya yang inatensinya. Untuk yang hiperaktifnya lebih ke hiperaktifnya agak turun tuh karena anak sudah mulai bisa lebih mengendalikan diri gitu kan, mereka kan pemikirannya sudah lebih dewasa gitu ya. Ada nggak sih dok mitos-mitos tentang ADHD itu? Apa ADHD itu lebih dominan ke anak laki-laki atau perempuan atau bagaimana dok? Silahkan, mungkin bisa diluruskan. Jadi kadang-kadang ada muncul mitos gitu ya, ADHD hanya terjadi pada anak laki-laki gitu ya. Sebenarnya ADHD ini bisa terjadi pada semua gender. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Tapi secara statistik ini memang lebih banyak terjadi pada laki-laki gitu ya. Kalau secara data dari penelitian itu 4:1, 4 untuk laki-laki, satunya perempuan. Tapi kalau di populasi umum itu perbandingannya 2:1 gitu. Untuk laki-laki itu biasanya lebih dominan ke gejala yang hiperaktif, impulsif. Kalau perempuan biasanya lebih banyak tipe yang inatensi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dua-duanya bisa ada. Jadi perempuan hiperaktif juga bisa gitu, laki-laki hanya inatensi aja juga bisa. Tapi yang banyak ditemuin di sini lebih dominan seperti itu ya dok ya. Dampak negatifnya dok untuk anak-anak yang sudah dicap sebagai anak yang anak ADHD, padahal sebenarnya bukan seperti itu bisa berdampak sampai seberapa besar dok? Dampaknya cukup signifikan gitu ya Mbak Riris ya. Sekarang ketika dia anak ini harusnya mendapat pendidikan di sekolah, dia harusnya belajar gitu, tetapi karena ADHD-nya kemudian ada juga yang melabeli negatif dengan anak nakal gitu ya. Jadi label ini kemudian akan terekam oleh anak terus-menerus gitu. Lama-lama dia akan melabeli dirinya sendiri bahwa saya ini anak nakal gitu. Sehingga itu bisa membuat ini anak kepercayaan dirinya turun, kemudian motivasinya untuk belajar jadi turun juga, sehingga potensinya nggak bisa optimal dan dia mengganggu nih kemampuan untuk belajarnya, kemampuan untuk bersosialisasinya, semuanya jadi terganggu. Ya gitu ya dok ya. Sebagai orang tua, kita sendiri gitu sebagai guru di sekitar anak yang ADHD kan kadang-kadang jujur ya dok, saya sendiri tuh sebenarnya juga nggak bisa lihat nih ini anak antara nakal atau ADHD kan susah ya dok. Kalau mungkin dokter sebagai profesional sudah biasa lihat, ini anak bukan nakal nih, memang mungkin ada gangguan. Sebagai saya sebagai orang awam, ada nggak dok gimana caranya biar saya tuh juga bersikap baik, tidak melabeli anak dengan seperti itu, padahal sebenarnya mungkin mereka ini ada gangguan gitu. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosis ADHD gitu ya, kita perlu pengamatan dan wawancara gitu ya. Dan kondisi anak seperti itu tidak hanya pada satu situasi. Jadi minimal ada di 2 situasi yang berbeda anak menunjukkan gejala itu gitu ya.
untuk menghindari stigma dan label Mm-mm. negatif di masyarakat, sebenarnya kita perlu adanya edukasi Mbak Riris gitu ya, Iya. edukasi ke orang tua, Iya. kemudian ke guru dan masyarakat, sehingga ketika mereka sudah teredukasi dengan baik, oh mereka bisa mengenali kok kayaknya ngarahnya ke ADHD nih gitu ya, Iya. walaupun mereka tidak bisa secara langsung tahu bahwa ini ADHD, tapi Mm-mm. setidaknya mereka aware. Mm-mm. Kemudian ketika mereka sudah aware, mereka akan oh ya, ini kayaknya ADHD nih. Oke, kita rujuk ke tempat yang tepat gitu, sehingga label itu tidak akan berkembang. Betul. Dan Padahal- bisa mereka mendapat intervensi yang Iya. dini dan sesuai gitu sih. Untuk yang sekarang, menurut dokter sudah cukup banyak masyarakat yang aware dan mau secara sadar diri memeriksakan anak yang punya gejala ADHD itu sudah cukup bagus belum dok, kesadaran masyarakat kita sekarang? Nah ini yang agak disayangkan juga Mbak Riris. Jadi ADHD ini sampai saat ini belum banyak yang aware dengan kondisi ADHD gitu ya. Kadang ada yang orang tua atau guru yang ini anak aktif banget gitu, kemudian mereka menganggap oh iya anak aktif kan ya wajar ya, ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga yang menganggap mereka oh anak nakal nih sudah, kemudian mereka dikeluarkan. Kemudian ada juga yang dipindahkan ke SLB deh, nggak bisa mengikuti. Betul. Seperti itu. Jadi memang perlu usaha untuk menyebarluaskan tentang kondisi ini sehingga teredukasi dengan baik masyarakat awam, guru dan orang tua gitu. Khususnya ya orang tua sekarang. Betul. Kita gimana sih dok caranya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak yang ADHD ini dok? Mungkin ada tipsnya dok? Baik, yang pertama memang kita harus mengenali dulu ya, tahu dulu nih kayaknya ada kondisi khusus gitu yang perlu edukasi, itu tadi menyebarluaskan edukasi. Kemudian ketika mereka sudah tahu nih kalau di rumah bisa kita siasati itu dengan anak-anak kita berikan kegiatan gitu ya, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang terjadwal dengan baik. Kemudian kita dampingi, orang tua mendampingi mereka itu di rumah, bermainnya, kemudian belajarnya gitu ya. Kemudian berikan juga pola asuhnya ini, ada pola asuh yang demokratif, kemudian ada yang kehangatan dengan keluarga. Jadi kalau keluarga ini bisa menerima anak gitu ya, mereka akhirnya akan tidak terstigma negatif itu tadi gitu ya. Mereka merasa diterima gitu. Pasti diperlakukan sebagaimana seharusnya. Kalau untuk pemilihan sekolah dok, ada tips khusus atau anak ADHD ini bisa nggak sih di sekolah yang biasa, di sekolah normal dengan teman-temannya lainnya, atau harus ada kayak guru pendamping gitu dok? Ini akan kita lihat case by case Mbak Riris gitu ya. Sebenarnya anak ADHD bisa sekolah di sekolah umum gitu ya, tanpa shadow teacher gitu ya, atau guru pendamping, asalkan dia terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi tergantung keparahannya juga ya? Iya, tergantung keparahannya. Kemudian ketika dia bisa mengikuti dengan baik, sudah bisa tenang, kemudian sudah bisa fokus, ya nggak pakai shadow teacher nggak masalah gitu ya. Tapi ketika ini kondisinya belum memungkinkan, masih fokusnya masih belum bagus, kemudian dia juga masih aktif banget, ini rasanya perlu pseudo teacher gitu. Kemudian kalau di sekolah itu bisa disiasati juga, kalau anak-anak dengan ADHD kita taruh tuh di depan. Ya, jadi biar dia bisa tidak terdistraksi dengan teman-temannya, jadi dia bisa fokus di depan. Kemudian perlu juga kadang-kadang gini, anak dengan ADHD itu ada komorbid atau dua kondisi yang berbarengan gitu ya. Anak ADHD dengan yang murni ADHD aja gitu, biasanya di sekolah umum tidak masalah gitu ya. Tapi ada anak yang ADHD tapi berbarengan dengan kondisi yang tingkat intelijensianya itu agak di bawah rata-rata. Nah, itu terjadi ya dok? Itu banyak terjadi, banyak gitu ya. Jadi ADHD banyak terjadi dengan berbarengan dengan IQ-nya yang agak di bawah gitu ya.
Nah itu nanti butuh treatment yang berbeda lagi. Kadang-kadang kalau pada kondisi itu dengan SD yang biasa, mungkin sekolah biasa, mungkin dia agak kesusahan. Jadi dia perlu inklusi seperti itu. Atau kalau memang IQ-nya kurangnya itu memang agak di bawah banget ya, nanti butuh sekolah yang khusus. Untuk ADHD sendiri ini apa ada faktor genetik dok yang mempengaruhinya bisa? Oke, baik. Jadi kalau ADHD ini faktor resikonya banyak Mbak Riris. Oke, yang pertama bisa karena faktor genetik. Iya. Gitu. 50 sampai 70% ini faktor genetik. Oh, memang paling besar ya dok ya? Iya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor pada saat kehamilan, ya. Kemudian pada saat persalinan dan setelah itu, setelah persalinan gitu ya. Kalau pada saat kehamilan kayak terpapar dengan obat-obatan, kemudian ada asap rokok, narkoba, itu bisa menyebabkan ADHD. Kalau pada saat persalinan kayak dia trauma pada saat persalinan, ini juga bisa menyebabkan ADHD. Kemudian kalau pada saat setelah persalinan juga bisa gitu ya, seperti nutrisi, kemudian terpapar zat-zat setelah dia lahir, itu juga bisa menyebabkan ADHD. Baik dok, seberapa penting dok ini untuk mengetahui diagnosa ADHD dan penanganannya? ADHD ini maaf, bisa sembuh nggak dok ya? Jadi kalau dibilang sembuh atau nggak sembuh, kita agak susah ngomongnya Mbak Riris ya. Lebih tepatnya mungkin bisa terkontrol gitu ya. Jadi dengan penanganan yang tepat, kita tahu sejak dini ini kita sudah bisa mendeteksi ADHD ini, kemudian kita rujuk ke profesionalnya yang bisa mengatasi. Jadi di situ bisa mendapatkan penanganan yang tepat, gitu ya. Ketika mendapatkan penanganan yang tepat, otomatis harapannya adalah gejalanya jadi terkontrol. Baik. Dengan gejalanya terkontrol, dia bisa mengikuti pelajarannya dia bisa bersosialisasi dengan baik. Harapannya dia bisa potensinya bisa optimal gitu, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga masa depannya dia lebih bagus lagi gitu ya Mbak Riris ya. Jadi lebih ke terkontrol ya. Iya. Jadi sangat penting banget kalau misalnya sejak dari awal dia tuh sudah didiagnosa dan ketahuan ya dok ya. Dibanding sudah terlambat, mungkin progresnya sedikit atau kecil sekali dok. Jadi kan penanganan ADHD itu kita ada beberapa macam gitu. Yang pertama dengan obat gitu ya Mbak Riris. Kemudian bisa juga dengan terapi perilaku. Kemudian modifikasi lingkungan gitu ya, lingkungan sekolah, rumah gitu ya. Kemudian ada juga treatment tambahan. Kalau di sini seperti ada TNS, kemudian neurofeedback gitu ya. Kita optimalkan yang dibutuhkan apa nih gitu ya. Ketika kita optimalkan itu sehingga semakin dini dia dapat treatment yang baik itu ya, progresnya makin bagus. Kemudian dampak negatif yang muncul itu kan semakin minimal. Jadi dia bisa optimal tadi perkembangan dan potensinya bisa terlihat ya dok ya. Memang bisa terlihat. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah dapat, awalnya dia nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya, kemudian setelah dapat treatment yang baik, gejalanya terkontrol, dia bisa mengikuti pelajaran yang baik, bahkan nilainya bisa bagus. Apalagi tadi ya, ada anak-anak yang memang khusus, misalnya dia suka di matematika, mungkin malah lebih sangat bagus ya hasilnya ya dok. Betul sekali. Oke dok, seru banget obrolan kita siang hari ini, tapi ini karena keterbatasan waktu, mungkin kita sudahi saja, kita lanjut di next episode ya dok. Oke, dok, mungkin ada closing statement atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan kita sobat sehat semuanya, silahkan. Baik, sobat sehat, jadi ADHD itu bukan anak nakal atau anak bandel atau anak bodoh gitu ya. Anak ADHD itu adalah anak dengan gangguan pada perkembangan sarafnya gitu. Kalau kita membantu anak ADHD itu kita bisa mengoptimalkan potensi dan perkembangannya anak sehingga masa depannya jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih dok untuk kesempatannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya dok ya. Sehat selalu dokter, terima kasih. Oke, sobat sehat dimanapun Anda berada, seru banget ya acara siang hari ini.
Mungkin bagi sobat sehat semuanya yang mungkin masih ada pertanyaan, kegelisahan, ataupun mau screening anak sejak dini, silahkan berkunjung ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Dr. Arif Zainuddin, khususnya di Klinik Narayana, Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. Nanti bisa ketemu dengan Dr. Betty di sini ya. Jangan lupa kunjungi selalu channel YouTube kita di RSJD Surakarta Official, Instagram rsjd_Surakarta, dan di X rsjd_Surakarta. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.